bicara pergantian ketua MK, ada yang ngelobi protes. Bicara soal pencalonan, itu mandat konstitusional. Hashtag dibahas dalam pendekatan konstitusional, boleh, saya juga sepakat. Tapi ketika setengah isi konstitusi itu diinjak-injak, itu nggak ada yang mau bicara. Nah, saya tahu bahwa ini eranya era informasi dan era media, kampanye. Ya, tapi ya mbok, kalau kata orang Jawa bilang ya mbok, tega-teganya isinya dikosongin. Ya kan? Jadi beli brandnya aja semua. Yang mau beli kontennya siapa? Kalau ada perdebatan bahwa 2030 Indonesia bubar, saya tuh khawatir ya. Bukan 2030, jangan-jangan hari ini kita udah bubar sebagai bangsa. Coba Anda ingat lagi, bangsa dan negara beda. Lihat konvensi Montevideo, soal bagaimana negara itu harus berdiri. Ada batas negara, ada wilayah, ada rakyatnya. Seperti itu aja, nggak susah. Karena komunitas internasional juga nggak bisa bikin ukuran yang rigid, karena itu sesuai kebutuhan masing-masing. Dijawabnya lewat konstitusi. Jadi kalau cuma sekedar bahwa kita punya lambang negara, kita berpemilu, kita harus punya presiden, insya Allah kita ini negara. Tapi tujuan negara udah nggak ada. Jadi nggak perlu nunggu 2030. Bahwa analisa-analisa yang tadi misalnya di Joint Chief yang ke-17 Amerika itu sebutkan, itu udah banyak memang. Itu sudah banyak disebutkan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ini persoalan-persoalan yang menurut saya harusnya bapak-bapak sekalian, ibu juga, saya mohon dengan segala hormat, saya dan teman-teman saya nggak capek ngurusin persoalan masyarakat. Ada orang dipidanain gara-gara beli tanah, terus rumahnya belum, beli rumahnya belum dibayar. Masalah-masalah begitu banyak, ribuan. Kantor polisi itu banyak berkas-berkas orang yang punya duit ngelaporin orang yang nggak kuat. Anda melihat itu nggak sih? Kalau Anda memelihara hanya masalah masalah soal siapa yang lebih tegas, siapa yang lebih santun, siapa yang lebih tenang, mikirin survei, bisnis survei juga makin besar, tiap hari baca survei. Yang survei soal penderitaan masyarakat siapa Bang Karni? Ya kan? Nah, saya cuma mau bilang begini, di masyarakat hari ini solidaritas penderitaan itu lagi meluas. Lagi meluas. Numpuk dari masa lalu. Kita tahu kalau bicara sama Gerindra, sama pendukung Prabowo, nggak mau bicarain soal hak asasi manusia. Terus kita berharap sama Jokowi, Jokowi juga nggak nyelesain masalah hak asasi manusia. Ya kan? Kalau bapak saya selalu bilang, sami mawon podo wae katanya. Sama aja. Intinya apa? Nggak ada tuh meluruskan apa yang penting buat bangsa ini. Gitu. Nah, jadi menurut saya, bagaimana ya saya mau bilang ya? Saya agak repot juga. Jadi akhirnya cuma jadi bercandaan aja. Orang nggak ada yang, saya nggak pesimistis. Saya nggak pesimistis. Saya terserah lah, istilahnya apa terserah ya, saya nggak pusing juga. Kalau saya berposisi seperti ini karena saya melihat masih ada rujukannya. Gitu. Kalau mau dibilang no way out juga enggak. Harusnya sebagai bangsa bisa menemukan cara. Tapi kita jangan memelihara persoalan pingpong ini aja. Kalau misalnya ada hashtag ganti presiden, Anda mestinya jawab, oke, kita cari yang lebih baik dari PDIP, tapi dari koalisi kami. Kan enak. Kita cari dalam koalisi kami, dari PDIP, dari Golkar, dari mana, dari Nasdem. Siapa yang lebih baik? Cari. Biar Jokowinya juga dididik, bukan dididik lewat permusuhan dari Prabowo. Di Prabowo, CS, di Gerindra, di PKS, Demokrat di mana posisinya? Belum jelas. Belum jelas. Maksudnya berdirinya di sini sama Pak Karni nih. Goyang sono bisa, goyang sini bisa. Ya berani juga bicara, jangan juga mengkultuskan. Kita protes mengkultuskan Jokowi. Senyumnya aja kita jadiin hashtag. Jaketnya aja jadi hashtag. Misalnya Pak Arya gitu. Tapi juga jangan mengkultuskan Prabowo. Nah, kalau memang sayang dan cinta dengan negeri ini, dengan bangsa ini, semua kemungkinan untuk menjadi lebih baik harus dibuka.
Gitu. Kalau tadi misalnya Pak Effendi Ghazali ini bilang bahwa soal survei dan lain-lain, ya harus diakui, jangan dipaksakan Jokowi harus tinggi terus surveinya. Nah, mumpung belum ada yang mengumumkan nama-nama. Jadi menurut saya, tapi saya juga mau keluar dari jebakan itu untuk bilang bahwa ada banyak orang baik, tapi baik saja tidak cukup kan? Tapi harus ada juga orang di Indonesia ini, bangsa kita, yang juga berani bekerja.